Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua pendulang emas di penambangan rakyat Mimika tewas terbawa arus. Polisi gelar olah tempat kejadian perkara di 4 lokasi pembantaian warga sipil. Dua tersangka kasus korupsi pembangunan jaringan listrik di Pegunungan Bintang ditahan kejaksaan. Mobil ambulansnya Pak ya di mobil 31. Dua orang pendulang emas asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur terseret arus sungai di Mil 36 area PT Freeport Indonesia. Kedua korban Klemwanius Darman dan Salvanius saat itu tengah menyeberang sungai Kalikabur menggunakan pelampung. Namun arus deras menyebabkan pelampung mereka terbalik dan kedua korban hanyut dan tenggelam terseret arus. Mereka akhirnya ditemukan meninggal dunia oleh sesama rekan pendulang. Jenazah korban telah dievakuasi dan akan dibawa ke kota Timika dan diserahkan ke keluarga. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di 4 titik penemuan 12 korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga. Olah tempat kejadian perkara dimulai dari kios milik korban, kemudian di Jalan Kenyam hingga ke pinggir jalan mengarah ke Batas Batu. Jarak dari setiap lokasi kejadian saling berdekatan. Dari olah TKP ini polisi bisa mengetahui siapa pelaku yang menembak 12 warga sipil. Jalan di sini mereka melakukan penganiayaan, melakukan pembunuhan terhadap 6 warga dan 1 warga di belakang kios. Itu TKP pertama. Kemudian pada saat peristiwa itu terjadi, melintaslah truk melintas dari itu langsung dihentikan, kemudian diperondong. Melihat situasi semacam itu, supir berupaya untuk balik kanan, tapi tidak sempat dan supir kena dengan kanannya. Terus kemudian beberapa orang lagi yang di belakang itu langsung melihat situasi langsung tutup terpal. Itulah yang beberapa warga yang selamat. Terus kemudian 1 warga yang mengendarai sepeda motor dan sasaran mereka. Terus kemudian TKP yang ketiga itu adalah TKP di mana ditemukannya warga masyarakat api tidak jauh dari lokasi. Terus kemudian yang keempat adalah TKP yang supir daripada Bupati Duga. Mereka dari arah Batas Batu mau menuju ke Kenyam. Mereka dihentikan, kemudian langsung dieksekusi oleh kelompok kriminal. Diperlihatkan beberapa gambar dan beberapa saksi. Memang Egyanus ikut serta di dalam peristiwa kekerasan pembantian warga masyarakat yang ada di Nogoliat, Kabupaten Duga. Aparat keamanan berjanji terus memberikan perlindungan maksimal kepada warga yang ada di Kabupaten Duga dan menjamin situasi kembali aman. Arthur melaporkan dari Duga, Papua. Kejaksaan Tinggi Papua menahan 2 tersangka dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang merugikan negara 17 miliar lebih pada tahun 2017. TK dan JK akhirnya ditahan kejaksaan setelah diperiksa penyidik selama beberapa jam. Kedua orang ini bertindak sebagai mantan Kepala Disperindakop dan konsultan pengawas proyek. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, kejaksaan sebelumnya menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan korupsi di Disperindakop terkait proyek pengerjaan pembangunan jaringan listrik. Sesuai ketentuan, pihak ketiga PT Nusa Power seharusnya membangun jaringan kabel bawah tanah sepanjang 18 km dengan menggunakan kabel tembaga. Namun dari hasil pemeriksaan, rentang kabel listrik tersebut hanya mencapai 3 km. Selain itu, kabel yang digunakan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Kejaksaan telah menetapkan 5 tersangka dan 3 tersangka lain akan ditahan secepatnya.
tahun anggaran 2018 dinaikkan menjadi pendidikan khusus dan telah ditetapkan tersangka masing-masing dengan inisial sebagai berikut: DP selaku PPTK, ROR selaku Ketua Pokja, HK selaku Komisaris PT Musra Power atau penyedia barang dan jasa kontraktor, dan yang ketiga selaku konsultan pengawas PT Elsa Cipta Konsultan. Dan pada hari ini penyidik telah melakukan penahanan tersangka inisial dan JK di Rutan Kelas 2A Abipura selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Tinggi Papua juga menghimbau pekerja proyek atau perusahaan agar tidak mengabaikan aturan karena seluruh proyek pemerintah menggunakan uang rakyat. Kejaksaan akan terus mengawasi seluruh proyek yang dikerjakan di tanah Papua. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Mas Akbar, lompat ke belakang. Satuan Reskrim Polres Jayapura melakukan reka ulang kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga di Jalan Temiri, Koyakoso. 22 adegan diperagakan kedua pelaku. Rekonstruksi ini disaksikan jaksa dan pengacara dua pelaku serta dikawal ketat polisi. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Henry Bawiling mengatakan rekonstruksi ulang ini dilakukan untuk melengkapi administrasi penyidikan sesuai petunjuk dari jaksa penuntut umum. Jadi untuk hari ini kami melaksanakan 22 adegan atau 22 rekonstruksi reka ulang. Sementara maksud dari pelaksanaan rekonstruksi ini adalah untuk melengkapi mendik sesuai dengan petunjuk dari JPU. Kemudian setelah kami melaksanakan rekonstruksi ini, kami akan segera mengirim berkas perkara ke JPU Kejaksaan Negeri Jayapura. Keduanya disangkakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsider, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan lebih subsider, pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan junto, pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa Nurjani terjadi 18 Januari lalu. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemerintah Provinsi Papua hingga saat ini masih menunggu petunjuk pusat terkait kasus yang menimpa Bupati Mambramo Tengah. Asisten 1 Setda Papua Doren Waker Kwa menyesalkan tindakan Bupati tersebut. Menurut Doren, pemberian sanksi kepada Bupati yang meninggalkan tugas adalah kewenangan Mendagri. Meninggal dunia segala macam, kita bisa mengajukan pergantian di pusat. Tapi kalau begini terjadi sesuatu, dia hilang, dia dianggap kan orang hilang kan. Nah, berarti kan urusan tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi mereka menyurat ke kita bagaimana, karena surat dari pusat sudah menyurat ke Kapolda untuk cari yang bersangkutan. Terkait dengan pemerintahan di sana Pak? Di Manteng. Di sana kan pasti ada wakil bupati, ada pemerintahan jalan terus. Itu pemerintahan jalan, tidak bisa tinggal begitu. Ya kan pemerintahan jalan. Kan ada wakil bupatinya, ada sekedanya. Pemerintahan jalan. Sebelumnya tersangka kasus korupsi dugaan gratifikasi Bupati Mamteng ditangani KPK. Bupati diduga melarikan diri ke Papua New Guinea melalui jalan setapak. Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Hanya dalam 2 hari saja sejumlah kebutuhan pangan di Pasar Wamanggu Merauke turun drastis. Cabai keriting yang biasa dijual Rp80.000 per kilogram, kini dijual Rp35.000 per kilogram. Harga tomat ikut turun. Tomat yang biasa dijual Rp20.000 per kilogram, kini dijual Rp15.000 per kilogram. Pedagang mengatakan harga tomat dan cabai turun karena melimpahnya pasokan dari petani.
Apa ya Mas, turun juga ya? Ya turun. Berapa sekarang nih? Sekarang 35. Tadinya berapa itu? Ya menyentuh 80. 80 ya. Kalau Lombok besarnya Mas? Sama juga. Turun sekarang berapa dia? Sekarang 35 juga. 35. Tadinya juga 80 ya. Kalau tomat juga turun juga ya? Iya turun juga. Tadinya berapa Mas? Ini 20, Nah, sekarang 15. 15 ya. Yang naik sekarang apa ya Mas ini? Yang naik Lombok besar ya, lombok kecil. yang kecil. Berapa sekarang ya? Sekarang 120. Tadinya berapa dia? 80. 80 ya. Kira-kira Mas kenaikannya ini seperti lombok besar keriting kenapa ya Mas? Ya cuacanya nggak menentu. Cuacanya nggak menentu ya. Tak hanya cabai dan tomat, bawang merah juga turun. Bawang merah yang biasanya dijual Rp50.000 per kilogram, saat ini dijual Rp25.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Daniel Tahimonang meninjau RCTMC milik Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat di kantor Samsat, Manokwari. Kapolda melihat dari dekat sarana prasarana, terutama peralatan sistem tilang elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE dan pelayanan di kantor Samsat, Manokwari. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Raidian Kokrosono mengatakan dengan penerapan ETLE, masyarakat di Manokwari perlahan akan menyadari tertib berlalu lintas. Menurut Raidian, dengan ETLE angka pelanggaran lalu lintas menurun drastis dari 17.000 pelanggaran menjadi 3.000 pelanggaran dan pelanggaran yang terekam kamera juga rata-rata mencapai 1.800 hingga 2.500 pelanggar. Kita meminimalisir pelanggaran yang ada di lapangan, terutama di jantung kota Manokwari. Ini berbuah hasil yang step by step menunjukkan hasil yang baik. Ya, dari awal itu sebelum berdirinya pertama itu 17.000 pelanggaran. Kemudian menurun sampai 3.000. Ya, pada saat sosialisasi KTL Pro 1 tahun sebelum launching, itu rata-rata pelanggaran yang tercapture kamera itu antara 1.800 sampai 2.500. Saat ini setelah sosialisasi dan sudah dioperasionalkan, rata-rata 800 sampai 1.200 pelanggaran yang tercapture otomatis dari kamera, jadi nggak ada rekayasa. Namun untuk penindakan secara bertahap kita tingkatkan sehingga kan saya sering menyampaikan bahwa kita nggak bangga menindak, kita nggak bangga menilang. Jadi selain ETLE ini kita mengedukasi masyarakat melalui upaya Digasa, Kamsel, kemudian sampaikan lewat banner, lewat himbauan, sehingga kita berharap dari mulai jantung kota Manokwari, Haji Bau itu bisa menular kemana-mana, masyarakat lebih kita. Saat ini ETLE sudah terpasang di wilayah Haji Bau, Wosi, Manokwari dan hasilnya cukup efektif. Masyarakat semakin tertib berlalu lintas sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sesuai peraturan pemerintah yang mengharuskan pelaku perjalanan divaksin booster, Klinik Pratama Polres Merauke hingga saat ini terus dibanjiri warga yang belum divaksin ketiga atau booster. Padahal sebelum pemberlakuan wajib vaksinasi booster tersebut, jumlah warga yang datang ke Klinik Pratama Polres Merauke hanya 20 hingga 50 orang per hari. Kini jumlah bertambah drastis mencapai 180 orang per hari. Vaksinasi booster yang kita laksanakan tiap Senin sampai Sabtu, Bapak, memang terjadi peningkatan dikarenakan mungkin adanya aturan pemerintah yang terbaru ini, aturan perjalanan vaksin sampai vaksin 3 itu ya, 1, 2, 3, tidak antigen dan PCR. Jadi ini peningkatannya sangat drastis, Pak. Awalnya mungkin dalam sehari kita hanya melayani sekitar 20 orang. Ini bahkan sudah pernah kita mencapai 180 orang, Bapak. Per satu hari. Jadi ya meningkat 75%. Namun beberapa hari ini capaiannya agak turun karena stok vaksinnya, Bapak. Jadi stok vaksinnya yang kurang. Tapi permintaan banyak, namun stok vaksinnya mungkin diharapkan ke depannya lebih ditingkatkan lagi untuk stok vaksin di Kabupaten Merauke ini, Pak.
Kenaikan jumlah warga yang divaksin ini justru menaikkan presentase vaksinasi di Merauke dan ini merupakan bagian dari upaya Dinkes mendorong vaksinasi booster. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rumah Anjungan Papua Barat yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta sangat memprihatinkan. Penjabat Gubernur Papua Barat melihat langsung Anjungan yang menjadi ikon wisata warga jika ke Taman Mini. Penjabat Gubernur melihat bangunan yang sudah mulai rusak dan harus dibenahi. Gubernur Paulus Waterpauw mengatakan Anjungan Papua Barat akan direnovasi dan mengedepankan kultur dan adat Papua Barat. Menurut Gubernur, ornamen khas Papua Barat akan dibuat dan ditampilkan sehingga pengunjung yang datang dapat bersuah foto di Anjungan ini. Ini bagian penting, makanya sudah beberapa yang nanti menjadi buah pikir dari kita semua yang hadir di sini untuk kita diskusikan segera dalam rangka membuat Anjungan ini menjadi hidup, menjadi lebih menarik, lebih auranya itu lebih nampak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab harapan dari pimpinan dalam Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Mendagri yang hadir langsung mengecek. Jadi itu kira-kira kami prinsipnya proaktif dan kita tetap menerjemahkan semua arahan menjadi sebuah kebijakan yang harus nanti kita bahas bersama. Dan tentu ini tidak bisa kita lakukan secara total ya, karena satu soal anggaran, yang kedua pasti berkaitan dengan waktu sehingga kami akan mensiasatinya dengan mengupayakan beberapa bagian. Pertama saya lihat di sini teras untuk ornamen yang memang menciri khaskan. Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian dan Mensesnek mendatangi seluruh Anjungan provinsi dan meminta direnovasi karena TMII merupakan lokasi wisata masyarakat Jakarta yang mencerminkan kultur dan budaya Indonesia. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.